ampli saya yang pakai ini Piro MW88 teman-teman ya, 8 ya. Jadi kita akan melihat bersama-sama kabel powernya teman-teman ya. Kabel powernya bagaimana itu teman-teman banyak tanya kemarin. Jadi kabel power ini teman, nah ini kabel powernya teman-teman ya. Ini kabel powernya teman-teman ya. Jadi kabel power ini plusnya sebelah, kalau dibalik begini teman-teman, kalau dibalik begini, ini plusnya sebelah sini teman-teman ya, sebelah, kalau kita balik begini sebelah kanan sini, bukan sebelah kiri teman-teman ya, ini sebelah kanan. Nah ini kita lihat baik-baik. Nah ini plusnya nih teman-teman ya, plus ini main, ini plus. Jadi ini harus diperhatikan teman-teman. Saya ini pakai kabel Telkom aja teman-teman ya untuk kabel powernya. Nah terus ini jalur kabelnya teman-teman, ini jalur kabelnya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini harus diperhatikan teman-teman, main plusnya. Nah ini plus ini main. Nah ini main ini harus betul-betul terpasang teman-teman ya, karena kalau salah main plus teman-teman, aki kita yang teman-teman, ampli kita yang terbakar teman-teman. Nah jadi ini saya perlihatkan lagi teman-teman, ini kabel powernya, ini main plus ya, main plus, ini plus teman-teman ya, ini plus plus. Nah kalau dilihat dari sini teman-teman, nah ini kan plus, ini kita, ini tanda ada garis besar plus, ini sebelah kiri. Kalau di amplinya ini ada garis besar, berarti sebelah sini teman-teman, sebelah sini ini ada dua, ini main, ini plus. Nah ini main teman-teman ya, ini main, sebelah ini plus. Nah jadi ini garis panahnya teman-teman ya, garis putih ini agak besar, jadi ini yang harus kita perhatikan teman-teman. Nah ini plus, ini sebelah sini. Nah ini plus, ini main. Nah ini main yang garis kecil teman-teman ya, garis kecil, ini mainnya, plusnya garis besar teman-teman ya. Nah itu yang harus diperhatikan teman-teman. Kalau salah nyambung di teman-teman, amplinya yang rusak teman-teman ya. Jadi ini powernya teman-teman, power untuk listrik, ini power untuk listrik. Ini misalnya di tempat teman-teman ada PLN, bisa dicolokkan langsung ke PLN teman-teman ya, karena ini ada switchnya teman-teman, switch. Nah ini di on kan aja teman-teman ya, di on kan. Misalnya listrik padam, dengan otomatis aki akan berfungsi teman-teman. Begitu listrik nyala, otomatis ampli dengan otomatisnya menyala sendiri teman-teman. Jadi tidak usah diragukan lagi, tidak usah memakai inverter teman-teman ya, karena inverter itu dayanya terlalu besar teman-teman. Kemarin teman bertanya pakai inverter atau aki kata teman-teman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, lebih baik tidak usah pakai inverter teman-teman ya, karena inverter itu boros teman-teman. Bukan kita nggak mau beli inverter, tapi untuk RBW di pelosok atau di pedesaan tidak memungkinkan karena aki tidak memadai atau teman-teman ya. Nah itu saya jelaskan kepada teman-teman, lebih baik langsung ke aki teman-teman ya. Untuk aki 100 ini teman-teman, dia kalau panas full itu teman-teman, misalnya 1 hari mendung, dia bisa menjamin sampai 2 hari teman-teman. Nanti kalau panas lagi dia ngecas sendiri teman-teman ya. Dia panel suryanya harus 150, akinya 100 teman-teman ya. Karena
kalau akinya 100, panelnya 100, itu mesti ngedrop teman-teman. Seimbang deh teman-teman. Dia harus besar panelnya teman-teman. Jadi panel suryanya harus besar daripada aki teman-teman ya. Misalnya tenaga suryanya 100, akinya 100, tenaga suryanya harus 150 teman-teman. Jadi ini cara pemasangannya teman-teman ya. Banyak yang bertanya kemarin, langsung diperlihatkan kabelnya gitu. Jadi saya ini buatkan videonya teman-teman ya. Ini sekali lagi, ini kabel power, jadi minnya sebelah kiri, plusnya sebelah kanan teman-teman ya. Ini saya dekatkan teman-teman ya. Ini minnya, ini plusnya teman-teman ya. Kalau lebih puas lagi lihat di sini teman-teman, karena ini sudah ada tanda. Ini garis putihnya nih yang tebal, garis putih tebal. Ini sebelah, kalau dilihat di sini sebelah kanan teman-teman ya. Ini sebelah ini. Garis putih tipis, dia minnya teman-teman, sebelah sini. Jadi kalau ini dibalik teman-teman ya. Amplinya ini dibalik. Jadi posisinya begini. Kita lihat garis putihnya teman-teman ya. Kita perhatikan garis putihnya ini, dia sebelah sini teman-teman. Berarti dia ikuti ke sini teman-teman. Dia ikuti ke sini. Nah, berarti plusnya ini teman-teman ya. Ini plus, ini min. Ini min, ini plus teman-teman ya. Jangan sampai terbalik teman-teman. Untuk power PLN-nya itu dicolok aja teman-teman. Misalnya di tempat teman-teman ada listrik atau PLN, itu dicolok aja bersamaan aki ke power, aki ke aki, power listrik ke listrik. Ini di on kan teman-teman, di on kan. Jadi tidak usah ragu teman-teman ya. Oh, kok nanti bisa terbakar? Itu enggak teman-teman. Karena ini sudah otomatis. Ada switchnya teman-teman ya, namanya switch. Switch ini berfungsi untuk memutus arus teman-teman ya. Jadi ini di on kan aja teman-teman ya. Nah, misalnya PLN menyala, berarti aki nggak terpakai teman-teman. Misalnya PLN mati, ini yang terpakai teman-teman ya, aki. Jadi itu saya perlihatkan kepada teman-teman. Nanti video saya selanjutnya teman-teman, saya akan memperlihatkan buat tutorial cara setting timer teman-teman ya. Ini setelan timer teman-teman. Bagaimana cara setel timer yang baik supaya nanti dengan otomatis lampu di LMB menyala sendiri atau mati sendiri teman-teman. Ini ada setelannya teman-teman ya. Nanti saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana pemasangannya. Saya akan membuat video selanjutnya teman-teman ya, karena ini agak lama teman-teman membuat videonya, tutorialnya teman-teman ya. Arusnya bagaimana, nanti ke aki bagaimana teman-teman ya. Jadi ini aki 100 teman-teman, ini aki 100 ya. Ini saya perlihatkan. Nah, ini 3 tahun aki 100 yuasa teman-teman. Ini belum apa-apa teman ya. Ya penting airnya harus diperhatikan teman-teman. Air aki harus diperhatikan. Nah, ini jangan sampai lupa teman-teman. Nanti dibilang dalam sebulan 2 bulan masih awet airnya. Enggak teman-teman. Kalau panas matahari begitu full teman-teman, airnya cepat habis teman-teman ya. Kita harus paling minimal itu 1 bulan sekali kita cek teman-teman. Karena ini levelnya teman-teman ya. Kalau airnya sampai di sini, berarti aki kita akan berbahaya nanti teman-teman, akan merusak aki teman-teman. Dia usahakan airnya di sini teman-teman, di sini sebelah atas. Ini lower level, berarti di bawah dia teman-teman ya. Ini makanya air aki harus dipersiapkan teman-teman. Ini saya mempersiapkan airnya teman-teman ya, yuasa. Jadi saya pakai ini teman-teman, karena ini saya akui tahan bagus teman-teman ya. Bukan saya mempromosikan, tapi ini saya pakai sendiri teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, sarankan supaya air aki itu dijaga teman-teman ya. Jangan sampai nanti airnya habis teman-teman.
karena airnya aki itu habis bisa mengakibatkan aki cepat rusak teman-teman ya. Nanti bilang produk akinya ndak tahan, ini ndak tahan, padahal itu kesalahan dari kita sendiri teman-teman. Kurang memperhatikan air aki, kurang dikasih air teman-teman ya. Kita harus cek betul-betul setiap bulan teman-teman, minimal 1 bulan sekali teman-teman kita harus cek air teman-teman ya. Misalnya nanti dia berkurang, kita akan menambah lagi teman-teman ya, tambah airnya. Oke teman-teman, tadi saya sudah memperlihatkan setelan untuk kabel power 8 teman-teman ya. Jadi saya sudah perlihatkan tadi bagaimana cara pemasangannya, min plusnya bagaimana, saya sudah memperlihatkan, sudah saya menjelaskan di video saya tadi. Mudah-mudahan teman bisa mengerti, bisa melihat sendiri. Jadi yang harus kita perhatikan teman-teman adalah min plusnya teman-teman ya, jangan sampai terbalik teman-teman ya. Karena kalau salah satu min plusnya terbalik, itu mengakibatkan ampli kita cepat rusak atau terbakar langsung teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan teman-teman, min plusnya kabelnya. Kalau bisa cari kabel yang warna merah hitam teman-teman ya, usahakan merah itu di plus, yang hitamnya di mainnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mengikuti saya di video ini. Silakan like, komen, subscribe agar mendapat video yang terbaru dari saya teman-temannya, bagi untuk petani walet pemula teman-temannya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman agar bisa kita saling bertukar pikiran teman-teman ya, karena bertukar pikiran itu sangat penting teman-teman. Saya bukan menggurui, saya bukan lebih hebat, karena saya intinya belajar juga teman-teman ya. Saya buka video ini, buat video ini untuk saling berbagi pengalaman teman-teman. Misalnya teman-teman ada lihat RBW saya kurang pas, tolong di komen teman-teman ya, supaya saya nanti bisa merubah RBW saya. Mungkin ada kekurangannya, tolong disampaikan lewat komentar teman-teman ya. Jangan lupa di like, komen, terus di subscribe agar nanti tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang rela menonton video saya. Mungkin sampai di sini dulu video saya teman-temannya. Nanti saya akan membuat video tutorial untuk setting timer teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang masih bingung menyeting timer, hidupnya jam berapa, matinya jam berapa, nanti saya akan jelaskan di video saya selanjutnya teman-teman.